Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dulu dengan Miftahul Liqa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Para santriwan dan santriwati yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada santri kita yang di Amerika hadir hari ini, ya, Pak Heru, ya. Pak Heru sama istri, ya, kesininya. Masih di Amerika. Oh, jadi Pak Heru sendiri di sini. Jadi istri masih online, ya. Jadi suami offline, istri online, ya. Pak Heru ini tinggalnya di Bogor Country, ya. Beliau tinggalnya di Bogor Country. Kemudian Pak Bambang dari Duta Kencana, ya, dengan istri saya lihat hadir, ya. Kemudian para santri juga yang online, ya, dimanapun berada, yang di Malaysia, yang di luar Bogor, ya. Kita terus bersemangat di dalam mengkaji ilmu-ilmu Allah, ya, sebagaimana amanat daripada Ketua Badan Sama Pondok Pesantren Indonesia, Pak Kiai Didin Hafiduddin. Kita terus menimbu ilmu agama ini sampai wafat, ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, ya. Jadi kita menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat, ya. Gelar boleh doktor, gelar boleh profesor, tapi menuntut ilmu agama kudu sampai akhir hayat, ya. Yang kedua, alhamdulillah kita sudah punya meja kecil, ya, warna hijau ini, ya. Nah, ini adalah wakaf dari hamba Allah, ya. Tadi sebelum subuh tidak ada meja ini di masjid, setelah subuh ada, dan kita nggak tahu siapa yang berwakaf, ya. Jadi ini hamba Allah yang mengirimkan alat-alat ini, ya, dan dia tidak mau namanya diketahui. Nah, alhamdulillah kita dapat rezeki meja-meja kecil untuk kita bisa meletakkan Al-Quran maupun buku, ya. Karena dia agak miring, jadi di bawahnya ada ganjal, kan, jadi dia nggak jatuh ke bawah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, insya Allah nanti hari Ahad, ya. Sekarang hari Rabu, ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari Ahad maghrib, insya Allah di masjid kita ini kita kedatangan tamu, Ustadz Muhammad Orlando. Dia asli Timur Leste, mu'allaf, kemudian belajar ke Timur Tengah. Hebat, ya, mu'allaf belajar ke Timur Tengah. Nah, dia nanti silaturahim ke sini dalam acara safari dakwah dengan judul Benci Islam dan Al-Quran. Mu'allaf ini justru melihat keindahan Islam. Nah, ini bagaimana kita melihat orang lain melihat keindahan Islam, ya. Nah, itu nanti hari Ahad 22 Desember, ya, dari mulai maghrib sampai isya, ya. Jadi kita maghrib di sini, lalu isya kita ikutin kajiannya, lalu kemudian disudahi dengan sholat isya berjamaah. Dan ini kita tidak mengeluarkan biaya apapun karena seluruh biayanya ditanggung oleh Badan Wakaf Al-Quran. Jadi nanti di akhir acara Badan Wakaf Al-Quran akan melelang wakaf Al-Quran
bagi siapa yang ingin berwakaf Al-Quran untuk daerah-daerah pedalaman, ya, karena di pedalaman itu Al-Quran sulit didapatkan. Itu pengumuman yang berikutnya. Kemudian pada pagi hari ini Ustadz Dr. Ahmad Alim berhalangan karena beliau mengikuti Musyawarah Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, MUI, dan nginep ya. Jadi dari mulai kemarin sampai sekarang nginep, jadi beliau tidak bisa hadir untuk mengisi kajian kita. Dan saya membahas tafsir, tapi tidak tafsir kitab beliau, tapi saya membahas tafsir kitab Sofatut Tafasir, ya, yaitu di pengarangnya adalah Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, ya. Sebagaimana diumumkan, kita membahas tafsir surat apa? Al-Baqarah ayat. Ya, mari sama-sama kita buka ya, surat Al-Baqarah 267 sampai 270. Awal ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Saya baca dulu kemudian diikuti ya. Al-Baqarah 267. Al-Baqarah 267. Sudah ketemu? Belum? Kita tunggu ya. Ya ayyuhalladzina amanu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Yu'til
yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadaratum min nadarin fa innallaha ya'lamu. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah, min thayyibat, daripada yang baik-baik, ma kasabtum, apa-apa yang engkau usahakan, wa mimma, dan dari apa-apa akhrajna, yang kami keluarkan, lakum, bagi engkau, minal ardi, daripada bumi. Wala tayammamu, dan janganlah engkau memilih-milih al-khabith, yang buruk-buruk, minhu, daripadanya, tunfikuna, engkau infakkan, walastum, dan engkau sendiri pun tidak akan biakhirihi, mengambilnya, illa, kecuali antukmidu, engkau memicingkan mata, fihi, padanya. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, ghaniyun, maha kaya, hamidun, maha terpuji. Asyaitanu, dan setan-setan itu, ya'idukum, mengajak engkau, al-faqra, atau menakut-nakuti engkau dengan kemiskinan, dengan kefakiran. Wa ya'murukum, dan memerintahkan engkau atau menyuruh engkau bil fasya, dengan kekejian atau dengan fahsya. Wallahu, dan Allah, ya'idukum, mengajak kepada engkau, maghfiratan, keampunan, minhu, daripadanya, wa fadlan, dan keutamaan. Wallahu, dan Allah, wasi'un, maha luas, alimun, maha mengetahui. Yu'til hikmata, diberikan hikmah, mayasya, kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmah, barang siapa yang Allah berikan hikmah, faqad, maka sungguh, utiya, dia telah diberikan, khairan katsiran, kekayaan yang banyak. Wa ma yadzakkaru, dan tidaklah berzikir, illa, kecuali ulul albab, orang-orang yang ulul albab. Wa ma anfaqtum, dan apa-apa yang kau infakkan, min nafaqatin, daripada nafkah atau infak, au nadartum, atau apa yang kau nazarkan, min nazrin, daripada nazar, fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Wa ma lidh-dhalimina, dan tidaklah bagi orang-orang zalim, min ansar, penolong. Santriwan dan santriwati yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini terkait dengan masalah bagaimana kita berlaku atau bersikap kepada rezeki yang Allah sudah berikan kepada kita, ya. Kalau saya lihat daripada tafsir ini, ya, Muhammad Ali As-Subuni mengatakan bahwasanya ketika Allah berfirman dengan bahasa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtu, infakkanlah yang baik-baik dari apa yang kau usahakan. Itu artinya apa? Artinya anfiqu minal halal thayyib. Jadi kita menginfakkan yang halal dan thayyib. Minal mal,
ya daripada harta alladzi kasabtumu yang kita usahakan. Ya. Jadi dari harta yang kita usahakan, kita infakkan yang baik-baik dan halal. Wala tayammamul khabis, dan janganlah kita pilih-pilih yang buruk untuk kita infakkan. Ya. Nah, di sini dalam tafsir ini dijelaskan jangan kita pilih-pilih yang ini buruk, ini baik, yang diinfakin yang buruk saja, ya. Walastum biaqidihi illa antum milufi. Kalaupun engkau diberikan, misalnya saja engkau diberikan infak itu, engkau menerimanya dengan memicingkan mata, ya. Jadi anggap sepele gitu. Apa ini? Untuk apa ini? Ya, begini, ya. Nah, jadi maka bagaimana kita bisa menunaikan hak Allah, ya, kalau kita memberikan yang buruk-buruk, ya. Jadi jangankan orang lain, ya, kita pun kalau kita diberikan infak itu atau sedekah itu, kita pun nggak mau menerimanya. Kalaupun menerimanya dengan memicingkan mata. Wa'lamu, ketahuilah, anallah, sesungguhnya Allah ghaniyun hamidun, maha kaya lagi maha terpuji. Nah, para santriwan dan santriwati sekalian, ketika saya kemudian melihat tafsir yang lain, misalnya dalam tafsir Buya Hamka mengatakan orang beriman itu punya 3 sifat dari ayat ini, ya. Al-Baqarah 267 itu mengisyaratkan orang beriman punya 3 sifat. Yang pertama, suka berusaha, ya. Wa mimma kasabtum, ya. Suka berusaha, suka bekerja, tidak malas-malas, produktif. Nah, itu sifat orang yang beriman, ya. Jadi tidak suka mubazir, tidak suka membuang-buang waktu, ya. Nah, itu orang yang beriman, sifatnya pertama, suka berusaha, produktif, ya. Nah, artinya apa? Dengan dia berusaha ini, maka dia dapat rezeki, dan dengan rezeki yang baik-baik itu dia infakkan sebagian, ya. Jadi sifat yang pertama orang yang beriman adalah suka berusaha. Jadi kalau ada orang malas-malesan, nggak mau kerja, itu imannya dipertanyakan, ya. Kenapa? Karena orang yang beriman dia punya tanggung jawab, ya, dan dia orang yang suka bekerja, menghasilkan, produktif, memakmurkan bumi dalam bahasa Al-Qur'annya, ya. Khalifah itu kan artinya memakmurkan bumi. Apa artinya? Kita harus produktif, ya. Lalu yang kedua, sifat orang beriman yang kedua adalah suka berinfak dari usahanya, ya. Jadi begitu dia dapat rezeki, dia langsung infakkan, ya. Dulu kalau kita lihat orang-orang pedagang-pedagang Arab dulu, itu sangat disukai oleh konsumen. Kenapa? Karena orangnya pemurah, ya. Pedagang-pedagang Arab dulu pemurah, ya. Di mana ada pasarnya, dia bangun masjid biasanya, ya, pedagang-pedagang Arab dulu. Bahkan sekarang di Singapura itu ada namanya Bencoolen, ya, Masjid Bencoolen. Itu adalah hasil daripada wakaf pedagang-pedagang Arab. Nah, sekarang kalau kita ke Singapura, Masjid Bencoolen itu di sebelahnya ada apartemen 11 lantai, itu adalah aset wakaf, ya, 11 lantai apartemennya dengan 107 unit, ya. Jadi orang yang beriman, sifat orang yang beriman kedua adalah apa tadi? Suka berinfak, ya. Jadi ketika ada panggilan infak, dia senang aja gitu, senang aja, ya, suka gitu, senang aja, ya. Jadi tidak kemudian apa ya, tidak kemudian wah infak lagi. Nah, tidak begitu, dia senang aja, ya, memberikan. Kenapa? Karena sesungguhnya infak itu tidak akan mengurangi harta kita. Secara matematika iya, ketika kita berinfak dari harta kita berkurang. Tapi sesungguhnya tidak, ya, karena nanti Allah akan ganti. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, ini yang sangat penting, ya. Orang yang beriman itu, ya, dia halus perasaannya.
halus perasaannya. Jadi ketika dia berinfak, kalau dia memberikan infak yang buruk-buruk, ya, halus perasaannya. Aduh, gimana nanti orang yang menerimanya? Saya aja kalau diberikan infak ini saya nggak mau terima. Nah, gitu. Ya. Jadi dia selalu berinfak itu yang baik-baik, tidak yang buruk-buruk. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat kenapa ayat ini turun, kan pasti ada sebab, asbabun nuzul. Ya. Nah, itu ini dijelaskan dalam riwayat Ibnu Jarir ya, daripada Al-Bara bin Azib ya. Jadi sebagian sahabat ya, ketika panen itu dipisahkan antara panen yang baik dengan panen yang buruk, pisahkan. Lalu nanti ketika petugas zakat datang, jadi kasih panen yang buruk. Bukan panen yang baik, panen yang buruk yang dikasih. Nah, ya, lalu kemudian turunlah ayat ini yang mengatakan pada orang-orang yang beriman, kalau mau berinfak itu yang baik-baiklah kasih, jangan yang buruk-buruk. Ya, apalagi dipisah-pisah antara yang baik dengan yang buruk. Ya. Dan ini tidak hanya pada zakat, tapi pada semua sedekah tatawu namanya. Ya, sedekah tatawu itu kan pertama ada hibah. Tahu ya hibah ya? Hibah, pemberian orang atas dasar sayang ya. Atau pemberian orang atas dasar kasihan, itu hibah. Ya. Ada juga hadiah. Ya. Nah, kalau hibah itu biasanya dari yang levelnya tinggi ke levelnya lebih rendah pemberiannya. Kalau hadiah itu pemberian atas dasar kasih sayang. Jadi hadiah ini bisa dari yang tinggi ke yang rendah, bisa dari yang rendah ke yang tinggi, bisa dengan yang selevel gitu. Suami memberikan hadiah pada istri sebuah berlian misalnya, ya. Nah, terus istri memberikan hadiah suami sebuah kopiah misalnya. Ya. Ya, kemudian anak memberikan pada hadiah orang tuanya hadiah umroh misalnya. Siapa tuh? Lalu orang tua memberikan hadiah anak berupa mobil misalnya, ya. Orang tuanya punya harta, anaknya, aduh anakku kok nggak punya kendaraan nih, beliin mobil. Nah, atau orang tua memberikan hadiah kepada anaknya rumah misalnya, ya. Nah, itu semua hadiah disebutnya. Hadiah itu bisa dengan segala level ya. Karena dia pemberian atas dasar kasih sayang. Tapi kalau hibah, pemberian atas dasar kasihan biasanya. Ya, hibah itu dari yang level atas ke level bawah. Ya. Nah, kemudian ada infak. Ya. Infak yang biasalah, kita infak di masjid, infak di mushola, infak di pesantren ya. Itu infak. Jadi infak juga berikan yang terbaik gitu, yang bagus-bagus gitu. Ya. Ya, ini kita doakan ya yang memberikan infak kursi meja untuk kita nulis ya. Allah berikan harta yang berkah ya, Allah berikan balasan yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin ya. Kemudian apalagi bantuan-bantuan, bisa aja kan saudara kita datang ke rumah kita ya, terlilit hutang, Kak, Mas, saya terlilit hutang Mas, tolong bantu saya Mas, kita bantu ya. Jadi semua yang namanya sedekah tatawu itu ya, sedekah yang sunnah ya, Rasul itu orangnya sangat pemurah ya, saking murahnya itu dikabarkan seperti angin yang berhembus, pemurahnya Rasulullah itu ya, seperti angin berhembus, murah sekali ya. Nah, kenapa? Karena Rasulullah paham betul ya, apa yang Rasulullah dapatkan adalah karena maha murahnya Allah gitu ya. Jadi karena Allah maha pemurah, kita pun harus pemurah juga kepada makhluk ya. Jadi itu kalau ahli sufi itu mengatakan begini, takhallaku bi akhlaqillah ya. Takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah engkau sesuai dengan akhlak Allah. Ya. Berakhlaklah engkau sesuai dengan akhlak Allah. Ini ahli sufi mengatakan seperti itu. Jadi kalau Allah pemurah, kita juga pemurah. Ya.
Kalau Allah penyayang, kita juga penyayang. Kalau Allah penyabar, kita juga penyabar, ya. Seperti itu. Jadi ya, dalam ini ya Asmaul Husna ini nama-nama Allah luar biasa, ya. Kalau Allah penyantun, kita juga penyantun, ya. Kalau Allah Maha Pengampun, kita juga pengampun. Jadi kesalahan orang itu jangan kita ingat-ingat terus, nggak usah. Udahlah, diampuni saja, dimaafkan saja. Allah Maha Pemaaf, kita juga harus jadi orang pemaaf. Ya, itu adalah ahli sufi, ya, kata ahli sufi. Takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah engkau sesuai dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi sedekah tatawwu itu ya kita harus lakukan, tidak kemudian dengan memberikan yang buruk-buruk, ya. Tapi kemudian kalau bisa yang terbaik. Wakaf itu yang terbaik. Makanya wakaf itu levelnya tinggi. Ya, kalau sedekah itu levelnya biasa. Tapi kalau wakaf itu dalilnya Ali Imran ayat 92. Ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan sampai kepada kesempurnaan kebaikan. Ya. Jadi kebaikan kita belum sempurna sebelum kita menginfakkan harta yang engkau cintai. Itu yang berat itu. Ya, menginfakkan yang engkau cintai. Wah. Ya. Berat. Tapi kita nggak akan sampai kepada yang sempurna itu. Makanya kita harus berniat, ya. Kita harus berniat memperbanyak infak kita, memperbanyak wakaf kita. Ya, ada teman saya, dia bilang insya Allah saya berniat setiap tahun wakaf 100 juta. Ya, niat saja. Ya, mudah-mudahan Allah kabulkan kan. Allah kasih rezeki yang terus nambah kepada dia bisa berwakaf terus tiap bulan 100 juta. Ya. Ada yang di Jakarta setiap hari berinfak, ini bukan berwakaf, setiap hari berwakaf ke masjid 10 juta. Ya, berapa hartanya itu? Ketika ada pembangunan masjid, dia berwakaf 1 miliar. Saya bilang mudah-mudahan orang itu pindah ke Budi Agung. Ya. Sebenarnya kalau jemaah tidak pelit, wah itu luar biasa. Masjid itu akan sangat cantik dan sangat indah. Ya, kalau jemaahnya nggak pelit. Ya. Jadi itu dia contohnya yang di Jakarta itu kan. Nah, tapi kalau berinfak memilih yang tidak terbaik gitu ya, ya itu lambat lah, pergerakannya lambat, ya. Belum lagi orang-orang kaya yang lain. Sebenarnya banyak orang kaya di kita ini, banyak orang kaya, ya. Tapi tadi itu enggan mengeluarkan zakat hartanya gitu. Jadi bukan enggan. Bukan pelit, cuma enggan. Bukan enggan. Iya, bukan pelit, cuma enggan. Dan juga jadi per bulan itu dengan jemaah di sini di sekian ratus orang gitu. Biasanya dengan 300 ribu sebulan rutin gitu. Sebulan rutin aja, iya. Ya. Cuma masih enggan. Nah, enggan. Jadi apa ya? Ya itulah ya yang harus kita tingkatkan ya. Ya, sejak saya ketua yayasan saya lihat keuangan kita, waduh, ya kita selalu minus dari bulan ke bulan untuk operasional masjid ya. Nah rasanya kalau kita himbau, ayo jemaah, ayo lebih banyak berinfak supaya tidak minus, barangkali bagus juga ya. Tapi kita perlu momentum juga. Alhamdulillah masjid sudah berubah. Ya, pelan-pelan kita benahi fisik masjid, ya, pelan-pelan kita benahi manajemennya. Nah nanti untuk tahun depan kita akan usahakan kita punya wakaf Marat Al-Iqtisam ya di sini. Jadi untuk amal usaha kita lah, ya, karena kita nggak mungkin tiap hari minta terus ya, minta terus ya. Ya.
Sebentar, nanti aja. Ini belum tanya jawab ya, belum tanya jawab, nanti aja. Masih banyak lagi nih. Ini baru satu ayat ini. Satu ayat ini. Ya, saya nggak tahu apa bisa kita bahas empat ayat berikutnya. Oke, jadi tadi itu ya. Jadi ya. Nah, kemudian ayat yang 268. Jadi tiga tadi ya, sifat orang yang beriman ya. Pertama tadi apa? Suka berusaha. Yang kedua, suka berinfak. Yang ketiga, halus perasaannya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Asyaitan yukhawwifukum minal faqr. Jadi setan itu selalu menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Nah, itu setan. Jadi sesungguhnya ketika seseorang berinfak, dia perang batin. Perang batin antara saya berinfak untuk mencari pahala dengan setan menakut-nakuti dengan kemiskinan. Ya, itu dia. Jadi di sini dijelaskan dalam tafsir ini, sesungguhnya setan itu menakut-nakuti engkau dengan apa? Dengan kemiskinan ketika engkau bersedekah. Ya. Dan dia menyuruh engkau untuk apa? Bil bukhl, untuk kikir. Ya. Dan kemudian wa mana'az zakat, untuk tidak membayar zakat. Itu setan. Jadi setan itu proyeknya itu nakut-nakutin orang miskin supaya tidak bersedekah. Itu setan. Sementara Allah ya'idukum maghfiratan, ya, mengajak engkau kepada keampunan, ya, minhu, daripada apa? Daripada sedekah itu. Jadi kalau kita bersedekah, Allah akan mengampuni kita, ya. Kalau kita berwakaf, Allah akan mengampuni kita, memberikan keampunan kepada kita. Wafatlah, dan keutamaan itu bisa keutamaan di mata manusia, bisa derajatnya naik, dan juga keutamaan itu hartanya bertambah gitu. Ya. Coba perhatikan orang yang rajin sedekah, selalu hartanya bertambah. Ya, saya belum menemukan orang yang rajin sedekah tambah miskin gitu. Saya belum menemukan itu. Yang banyak yang saya temukan, orang yang rajin sedekah hartanya bertambah. Ya, kenapa? Janji Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Ya. Jadi setan nakut-nakuti kita. Ya, jangan sedekah nanti miskin, sementara Allah mengajak kita untuk sedekah. Supaya apa? Dapat keampunan, dua malah, dapat keampunan, yang kedua dapat keutamaan dalam hal rezeki, ya. Ini yang mengatakan Al-Baqarah 268. Ya. Nah, jadi di mana Allah mengajak engkau ala infaqikum, kepada infakmu itu, fi sabilihi, di jalannya, maghfiratan, keampunan, lidzunub, daripada dosa, ya. Kemudian apa? Kemudian Allah akan mengganti, ya, ini dia, ya, Masya Allah, khalafan mimma anfaqtumu zaidan, ya. Allah akan mengganti sedekah yang kau berikan itu zaidan, dengan banyak, dengan ganti yang banyak, ya, yang berlipat, ya, yang baik, anil asli, lebih banyak daripada asalnya. Ya, kita infak 100 gantinya 200 gitu ya. Kita infak 200 gantinya 500 gitu, ya. Tidak sesuai dengan, tidak sama dengan aslinya. Jadi kalau infak 100 diganti 100 itu enggak. Ya, di dalam tafsir ini, ya. Lalu kemudian wallahu, dan Allah wasi'un alim, Allah maha luas, ya, ilmunya, dan maha mengetahui, ya, maha luas keutamaannya, ya, kalau dalam tafsir ini, dan maha mengetahui, ya. Jadi dalam 268 ini tadi itu, ya, ini para ulama mengatakan ketika seseorang itu berinfak, sebenarnya dia mengalami pergulatan batin antara berbuat baik untuk mendapatkan pahala dengan setan yang nakut-nakuti dia. Ya, udah jangan wakaf. Wakaf 100 juta nanti uangmu kurang 100 juta. Ya, 100 juta kan bisa beli mobil, bisa beli apa. Nggak usah wakaf. Nah, ya. Perang tuh. Tapi kalau orang bismillah 100 juta. Lagi Allah ganti. Ya, lebih banyak, pasti lebih banyak. Yakinlah.
ya. Nah, jadi apa namanya, orang-orang yang bersedekah itu tadi ya, Allah janjikan dengan fadlah, keutamaan, yaitu apa, naik derajatnya, ya, naik derajatnya. Jadi jika Allah pemurah, ya, maka kita harus juga meniru pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau dalam hati kita itu kita yakini, ya, kalau aku pemurah, ya, kalau aku pemurah, maka Allah juga akan pemurah mengampuni dosaku. Jadi infak ini sebagian daripada untuk upaya kita untuk Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi jika aku pemurah, Allah juga akan pemurah mengampuni dosaku dan memberi balasan yang berlipat ganda. Itu kita harus yakini betul itu ketika kita berinfak itu, bersedekah itu. Jadi jangan kosong hati kita ketika kita memberikan sedekah, infak, apapun lah namanya, bantuan, zakat, jangan kosong hati kita. Tapi hati kita harus, ya Allah, dengan ini aku pemurah ini karena Engkau pemurah ya Allah. Maka oleh karena itu ampuni dosaku dan berikan aku balasan yang sangat banyak karena Engkau pemurah. Nah gitu. Ya, ini apa ya? Perlu ketika kita melakukan apapun yang namanya infak, ya. Ini termasuk dalam adab-adab kita dalam berinfak, ya. Ayat 268, ya. Udah jam berapa nih? Satu lagi barangkali ya, 269 ya. Wa ma yutil hikmata may yasha, ya. Nah, di sini dijelaskan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, ya, yang mengarahkan orang untuk beramal soleh. Man syaa min ibadi, daripada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi bahasanya adalah hikmah. Yu'til hikmah mayasa. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Apa itu hikmah? Ya, apa itu hikmah? Hikmah, ya, ini dalam kitabnya Ibnu Abbas itu dijelaskan al-hikmatu huwal fiqh fil Quran, ya. Hikmah itu adalah kesanggupan kita memahami Al-Quran, itu hikmah, ya. Kesanggupan kita memahami Al-Baqarah 267, kesanggupan kita memahami Al-Baqarah 268, dan seluruh Al-Quran itu hikmah, ya. Makanya orang yang Allah berikan hikmah itu orang yang sudah Allah berikan kekayaan yang banyak, ya, karena hikmah itu kekayaan, ya, kekayaan. Jadi menarik itu ya ketika Buya Hamka membuat permisalan begini ya, antara orang kaya harta dengan orang yang hikmah, kaya ilmu dan pemahaman yang sangat mendalam dengan Al-Quran. Orang yang kaya harta bisa jadi dia punya gedung yang mentereng, yang besar, yang mewah, tapi begitu dia meninggal diurus anak-anaknya, maka mulai terasa hilang keindahannya. Bahkan mungkin lama-lama jadi gedung tua, tak terurus. Ya, itu permisalan Buya Hamka. Ya, sementara orang yang punya hikmah yang banyak tadi, punya ilmu, pemahaman dengan Al-Quran, begitu dia meninggal, maka orang-orang akan mengamalkan apa yang dia ajarkan, dan itu membawa kebaikan baginya dan bagi orang yang belajar dengan dia. Itu ya contohnya ya. Makanya hikmah itu sangat luar biasa, ya. Jadi hikmah itu apa? Ujung-ujungnya ilmu itu hikmah kalau bahasa Buya Hamka. Jadi katakan kita kuliah S1, S2, S3 sampai doktor, katakan sampai doktornya dari luar negeri. Ketika kita pulang misalkan ke Indonesia, kita belum dapat hikmah, kita belum dapat ilmu. Nah, tapi begitu ilmu ini kita terus sebarkan, terus kita ajarkan dengan pengalaman hidup kita, dengan apa. Nah, mulailah kita mendapatkan hikmah. Jadi di ujung ilmu itu ada hikmah gitu. Nah, gitu ya. Jadi hikmah itu dengan pengalaman, dengan kebijakan, ya, dengan kebijaksanaan. Makanya dalam bahasa kita hikmah dan kebijaksanaan, ya, karena dia sangat berdekatan, ya. Jadi barang siapa yang Allah berikan hikmah, ya,
maka sesungguhnya wa may yutal hikmah faqad utiya khairan katsira. Maka sesungguhnya dia telah diberikan kekayaan yang banyak. Tuh. Jadi kekayaan itu adanya pada hikmah, bukan pada harta. Ya, pada hikmah. Apalagi kalau orang punya hikmah, punya harta, lengkap sudah. Ya. Kebahagiaan dunia betul itu, ya. Punya hikmah, punya harta. Ya. Para sahabat-sahabat dahulu seperti Abdurrahman bin Auf, ya, kaya sekali dan punya hikmah yang luar biasa. Ya, Utsman bin Affan sama, ya. Nah, wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah mengingat ini, ya, dan tidaklah orang yang diberikan hikmah ini mengingat dengan baik kecuali ulul albab, ya, orang yang Allah berikan kemampuan untuk berpikir, ya. Ulul albab. Albab ini jamak dari lubun. Lubun itu artinya intisari daripada otak kita, ya. Akal sehat, ya, bukan akal sehat juga sebenarnya, tapi akal yang diiringi dengan hati kita. Jadi orang-orang yang beriman itu kan sifatnya apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Siapa itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi salah satu sifat orang yang ulul albab adalah orang yang berzikir ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia berbaring. Artinya apa? Setiap keadaan. Kalau lagi masak bisa berdiri, bisa duduk, ya. Kalau lagi nonton TV bisa berbaring, tapi dia selalu berzikir. Makanya lihat ahli-ahli sufi itu selalu di tangannya ada tasbih. Kadang-kadang dia ngobrol sama orang, tangannya jalan tuh. Ya, gimana dia menatanya itu? Ya, artinya apa? Hatinya tidak pernah kosong daripada Allah. Ya, saya punya teman dulu, ya, jamaah tabligh, ya, itu zikirnya luar biasa. Sampai dia bilang sampai saya bisa merasakan degup jantungnya itu suara Allah gitu. Masya Allah. Udah wafat orangnya, ya. Fathullah. Jadi dimanapun dia ngobrol begini, Allah, 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 terus itu Allah, 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 Allah aja zikir. Jadi tidak satu detik pun, ya, jantungnya berdegup kecuali dengan asma Allah. Itu levelnya, makomnya, ya. Nah, jadi dalam Ali Imran tadi, ayat Ali Imran tadi, ya, itu orang yang ulama, orang yang apa tadi? Berzikir dikala berdiri, dikala duduk, dikala berbaring, ya. Terus apa lagi? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan dia berfikir penciptaan langit dan bumi. Ya. Dia berfikir, ya Allah, Allah jadikan siang dan malam, ya. Allah jadikan berpasang-pasangan laki-laki perempuan, ya. Ini apa rahasianya? Dia sudah berpikir terus, ya. Kalau di ada proton, ada neutron, ya, positif ada negatif, ya, arus juga itu ada positif ada negatif. Artinya apa? Ketika Allah semua jadikan itu berpasang-pasangan, ya. Nah, jadi itu adalah sifat-sifat orang-orang yang ulul albab, ya. Nah, tanggung satu lagi, ya. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lam. Jadi apapun yang kau infakkan daripada sedekah atau infak, baik sedikit, banyak, ya, besar, kecil, atau apa yang kau nazarkan. Jadi nazar ini janji kita kepada Allah, ya. Tapi kalau begitu kita bernazar itu wajib, maka kita harus melaksanakannya. Fa innallaha ya'lamu, Allah mengetahuinya. Ya, wa ma lidzalimina min ansor, dan tidaklah orang-orang yang zalim menjadi penolong. Demikian, ya, untuk kaji kita dalam surat Al-Baqarah ayat 267 sampai 270 yang kita bahas dari kitab Sofwatut Tafasir, ya. Baik, ada pertanyaan, silakan. Pak, tadi apa maksudnya?
terbanyak gitu. Terbanyak. Wakaf terbanyak itu sepertiga dari harta kita. Jadi kalau kita punya harta 3 miliar, wakaf kita 1 miliar itu. Itu terbaik, terbanyak, ya. Jadi tadi wakaf itu sedekah tertinggi, ya. Maksudnya sedekah daripada harta yang kita cintai. Jadi wakaf itu kita sedekahkan dari harta yang kita cintai, ya. Jadi lantanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mencapai derajat kesempurnaan kebaikan sebelum engkau menginfakkan harta yang engkau cintai. Itu dia. Ya. Maka dulu ada sahabat, dia miskin, tidak punya apa-apa kan. Terus dia punya istri 2 apa 3 gitu ya. Nah, dari yang tiga istri ini ada satu yang dia cintai karena itu dari orang asing, jadi gonimah ya. Lalu dia nikahin, cantik sekali istrinya itu. Dia cintai betul. Tapi begitu dia turun ayat ini dia nggak punya harta, dia bilang ya Allah, ya, saya wakafkan istri saya. Itu saking tidak punya apa-apa gitu. Ya, saya tidak punya apa-apa. Dan kalau dulu kan ketika budak dimerdekakan itu kan menjadi luar biasa gitu, ya. Jadi mewakafkan istri itu ketika istri itu tadinya budak hamba sahaya kan, hasil perang kan, hamba sahaya, lalu dia nikahin. Habis itu begitu dia ceraikan dia merdekakan. Itulah bentuk wakaf dia. Ya, dia merdekakan seorang budak. Itu misalnya ya, jadi tidak punya apa-apa lagi. Dia berusaha untuk memberikan yang terbaik yang dia miliki kepada Allah SWT. Ya, sebenarnya tidak hanya harta, apapun ya. Kita punya ilmu, kita punya kepakaran, kita berikan yang terbaik kepada Allah SWT. Karena kita dapat itu juga kan karena Maha Pemurahnya Allah kan. Allah kasih kita kesempatan untuk menuntut ilmu, Allah kasih kita harta untuk bekerja di tempat yang baik misalnya kan. Itu semuanya adalah pinjaman daripada Allah SWT. Baik, ada yang lain? Baik, kalau gitu kita tutup dengan doa kifarahat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.